Seekor singa terjerat oleh perangkap pemburu. Tolonglah aku. Aku tidak mau dibawa oleh pemburu itu. Dagingku dicincang-cincang dan dijual ke kota. Semua binatang tidak ada yang mau menolong. Tiba-tiba datang seekor. Hei, paman singa, aku akan menolongmu. Kau tikus, kau kecil. Aku yang besar saja tidak bisa lepas dari sini. Aku bisa. Tidak bisa. Bisa. Tidak. Tikus itu dengan giginya dia mencoba melepaskan singa dan akhirnya tikus, aku lepas. Tuh kan, aku bisa. Untuk menolong tidak harus kita menunggu besar. Seekor tikus kecil pun bisa menolong makhluk yang besar. Yo, welcome back to our channel Palembang Subkultur. Yeah. Siang hari panas berdengkang. Kita tiba nih tempat kediaman dari seorang tokoh pendongeng. Tokoh. Jadi termasuk senior lah. Nanti kita ulik-ulik lah. Bisa dibilang perjalanan hidup sebagai seorang pendongeng. Ini yang hijrah ke Palembang ya gitu. Nah jadi konten PSK siang hari ini kita ngobrolin dan ketemu sama pendongeng yang namanya Pek dulu nih. Jangan asal sebut. Kak Slamet Nugroho alias Kak Inuk. Mungkin kalian yang udah tahu di Palembang, yang pegiat seni juga, Kak Inuk ini udah mungkin sering dilihat kayak gitu kan. Jadi kita akan bahas lebih dalam tentang dongeng ya, pendongeng, profesi pendongeng ini. Nah, di sini Kak Inuk udah apa? Udah nyiapin tempat sama kopinya nih. Terima kasih sebelumnya. Emang gak ada temennya, kopinya kopi aja nih Mas Toel. Kira-kira nih apa kabar nih Kak Inuk? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan. Senang banget ini bisa kedatangan Mas Toel sama Palembang Subkultur. Udah kelihatan kan gayanya. Nah, ini Kak Inuk ya aku kulik lah ya. Okay. Udah kelihatan ini orang dari apa? Jawa ya. Kira-kira bisa ceritain nggak pendidikannya itu? Saya lihat nih ya, dari portofolionya ini udah banyak sekali nih aktivitas pengalamannya gitu kan, penasaran kita nih. Nah, pendidikannya itu dari awal sampai sekarang nih gimana? Terus kok bisa terdampar di Palembang kayak gitu? Iya. Ini sampai jauh Jogja sampai ke Palembang gitu. Ya, jadi saya memang asli Jogja. Oke. Mas Toel, saya hijrah ke Palembang, pindah ke Palembang itu 2005, tahun 2005. Jadi sampai sekarang sudah sekitar berapa tahun ya? 18 tahunan 18 ya. tahun. 18 tahun saya sudah stay di Palembang, sudah berKTP Palembang dan sudah minum banyu musi, sudah jadi Palembang ya. Ngirup cuko. Jadi sebelum di Palembang saya beraktivitas di Jogja Solo, kota kelahiran saya. Kemudian sekolah, kalau SD itu saya di SD Kanisius Sorowajan. Saya mendapatkan banyak hal, tempaan di SD Kanisius itu, kemudian di SMP Negeri Banguntapan, dan yang terakhirnya di STM ini. Jadi orang tua nyekolahin di STM biar pengennya saat itu selesai sekolah langsung dapat kerja gitu. Ya. Ternyata anak tercintanya ini nggak click and match di STM itu tadi. Anak berapa tuh? Anak pertama saya. Anak pertama. Jadi contoh ini. Jadi contoh kok malah di STM. Jadi STM jurusan elektronika komunikasi, tapi saya memperbaiki radio yang rusak itu nggak bisa.
Jadi waktu itu bisa bikin bel pintu yang ting dong, Iya, ting itu dong, sudah ya. seneng banget kayak gitu ya. Benar-benar. Bisa memperbaiki speaker itu dan lain dasar itu, sebagainya. Bang. Itu dasar bikin bel-bel, Iya, kemudian bikin Masih ingat radio dan lain sebagainya gitu. Nah kemudian dari STM karena saya pengennya itu kan di dunia seni sih. Iya. Di SMP saya sudah belajar seni, dititipkan sama ada seni tradisi namanya ketoprak di Jogja, drama tradisional Iya. gitu kan. Jadi bapak pernah menitipkan saya pada seorang guru tetangga itu untuk saya belajar nyantrik di sana, main ketoprak sebagai prajurit lah, sebagai apalah kayak gitu, tokoh sebagai peran-peran kecil saya dapatkan di situ. Sorry, motong. Orang tua pelaku seni juga? Orang tua bukan pelaku seni, cuma memang tertarik support ke saya. Jadi saat itu kan sering bukan namanya orang tua pengen anaknya ini kan sering konflik obatin mereka pengen cepat kerja pengen saya sementara saya seneng ini dunianya kok kayaknya orang tua melihat memang saya seneng dunia seni gitu. Jadi kalau sekarang mungkin orang ngelesin anaknya kemana-mana waktu itu nggak ada zaman les-lesan apa saya pengen les drama di mana saya pengen les piano les di biola di mana saya dititipkan saja sama seseorang namanya sekarang mungkin beliau masih sehat, Pak Topo namanya. Pak Topo. Semoga nonton juga channel kita nanti. Pak Topo itu. Dari SMP saya sudah belajar. Oke. Nah, perjalanannya kemudian pengen di SMK itu Sekolah Menengah Karawitan Indonesia ngambil teater, tapi nggak boleh akhirnya di STM tadi ya. Selesai di STM, ternyata saya nggak bisa masuk ke dunia kerja seperti harapan Bapak. Saya masih berteater dan lain sebagainya, main ketoprak dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kecintaan saya pada dunia literasi, pada buku saat itu membawa saya pengen kuliah, tapi yang nyantai apa ya kuliah ya, kayak bilang kayak gitu. Akhirnya masuk di sastra. Kalau saya kuliah teknik kayaknya seperti lanjutin di STM tadi nggak kuat ya. Ngapalin aja lah. Jadi kuliah yang nyantai ya sastra Inggris ya. Sastra Inggris. Adalah diterima di UNS di Universitas Negeri 11 Maret di Solo itu ya. Perjalanan Jogja Solo kita tempuh terus, yang ngekos juga di Solo dan selama jadi mahasiswa itu juga aktif berkesenian di kampus itu, bermain teater di kampus, lebih mengenal teater modern secara itu di mana di kampus. Dan pada akhirnya dunia dongeng itu saya dapatkan setelah selesai kuliah nih. Jadi kuliah mungkin Mas Toel masih ngalami kalau saya dulu tahun-tahun 98 gitu saya masih gondrong. Masih ikut demo, paling kelas 2 saya, 98. Oh ya. Masih kelas 2 SMA. Saya di depan kayak gitu. Tiba-tiba demo terus kayak gituannya, tiba-tiba kemudian masuk dunia kerja yang bertolak belakang dengan idealisme waktu itu. Kenapa? Saya lulusan sastra Inggris tapi tidak menjadi duta besar, tidak menjadi konsulat, tidak menjadi harapan menjadi apa kayak gitu ya. Saya masuk sebuah dunia yang selama ini tidak saya bayangkan sebelumnya. Ada lowongan kerja nih, lowongan kerja dibutuhkan guru dongeng. Saya coba apply di situ kan. Karena waktu itu rasa keputusasaan udah mahasiswa lulus masa enggak kerja sih. Akhirnya coba kerja kan. Dongeng, apa ya guru dongeng ini ya? Kan sesuatu yang waktu itu mungkin sekolah itu yang bikin lowongan kok aneh guru dongeng. Saya merasa kalau dongeng saya bisa sih. Bermodalkan saya pernah belajar teater, pernah belajar monolog kayak gitu kan ya. Dari belajar monolog itu kan sama-sama gitu. Saya masuk ke lamar itu. Ternyata diterima. Saya masuk di sebuah TK dan SD Solo, di Solo. Saya diterima kerja di situ sebagai guru dongeng. Tak pikir setiap hari nanti akan dongeng. Ternyata enggak. Jadi guru TK itu ya harus ngurusi anak-anak yang makhluk lembut itu kan. Ya, masih yang mereka harus bagaimana ke toilet training. Mau PAP, mau pup, mau apa-apa kayak gitu saya harus ngantar. Masih fase dianya lah situ. Iya, pada kemarin tuh mahasiswa yang gondrong yang demo tiba-tiba aku harus tunduk lunas sama anak kecil gitu. Tapi saya nikmati itu.
Itu awal perjalanan jadi pendongeng. Pendongeng. Sampai akhirnya kisaran tahun 2002 2004 saya masih bertahan di Solo sebagai guru itu. Sudah ikut lomba-lomba kayak gitu kan. Mewakili kota Solo di tingkat Jawa Tengah, kemudian dapat prestasi. Akhirnya saya menikmati. Oh, mungkin ini Tuhan ngasih jalan saya, kayaknya ini memang passion saya di dunia dongeng ini gitu ya. Terus dapat kesempatan tawaran untuk bergabung di sebuah sekolah di Palembang. Oh, Palembang. Di Palem Kids ya. Nyebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Berarti itu direkomendasi atau ada bukan lagi? Di Solo waktu itu ada Palem Kids. Jadi gitu. cabang pusatnya kan di Palembang ya. Iya. Jadi di Solo waktu itu ada, saya direkomendasikan dari Palem Kids Solo untuk kemudian mau nggak kalau ke Palembang jadi storyteller. Saya bilang ya sudah mau, katanya kan kalau cari rezeki itu keluarlah dari Pulau Jawa. Ya, kalau benar. cari ilmu di Jawa. Jawa. Tapi kalau pengen cari rezeki yang berlimpah, bongkah berlian dan lain sebagainya, keluarlah sana. Ya. Jadi ya. Di situ momentumnya ya. Momentumnya saya 2005 udah ke situ, masih bujang, masih belum punya tanggungan apa-apa. Pertama kali masuk ke Palembang 2005 di sekolah Palem Kids sebagai storyteller. Jadi itu pun saya merasa kayak sebagai storyteller pertama di Kota Palembang. Kali sekolah-sekolah yang lain belum ada storytellernya, belum ada kayak gitu. Palem Kids ini mengembangkan pendidikan karakter yang waktu itu masih sebelum ada kurikulum berbasis karakter, kita sudah mengembangkan itu lewat media dongeng. Oke. Jadi awal mulanya di situ, Mas Doel. Memang dongeng tuh sebenarnya sih ya orang sekarang kan karena teknologi kan. Ya. Nah, jadi berpikirnya ya udah, maaf ngomong, ketinggalan seperti itu. Benar. Nah, ngomong-ngomong tentang apa, kan tadi langsung berbalik nih dari sastra. Pasti ada inilah ya, acuan kita, inspirasi lah. Oke. Ya mungkin dongeng nih pasti mikirnya ke siapa lah ya aku contohin kayak gitu. Inspirasinya kan dari mana, terus sumber-sumber cerita itu apa aja sih yang ini menjadi sumbernya tuh? Oke. Jadi kalau inspirasi, kalau tokoh panutan ataupun kita harus melihat role model kita siapa ya. Iya, benar. Untuk jadi model itu. Sebenarnya waktu di situ saya belum punya role model siapa yang mau paduan. Gitu. Saya nggak kenal dunia, nggak seperti sekarang. Internet sekarang mudah. Iya, diakses informasi, nyontoh pengen siapa, lihat ini aja bisa. Iya, sementara saat itu hanya ada pada sumber-sumber bacaan saja gitu. Tetapi yang benar mempengaruhi itu sebenarnya saat saya teringat betul dengan guru SD saya nih, Mas Doel. Oke. Saat saya di SD Kanisius Rawajan, saya ada seorang guru yang mudah-mudahan sampai saat ini masih sehat, namanya Pak Marsudi. Sudah sangat lama. Udah setelah itu saya nggak pernah ketemu lagi. Pak Marsudi ini guru kelas 4. Jadi beliau sebenarnya guru kelas, guru matematika sangat jago, tetapi yang paling berkesan pada saya itu ketika dia menyampaikan masuk kelas, dia tidak langsung masuk ngajar nih. Tapi dia akan memulai dengan cerita terlebih dahulu. Dia akan dongeng pada anak-anaknya, menstimulasi anak-anak untuk tertarik pada pelajaran itu dengan dongeng. Saya masih ingat dongeng-dongeng yang beliau sampaikan. Selain dongeng, dia sambil gambar. Gambarnya bagus banget. Jadi nggak tahu. Saya sampai saat ini juga belum pernah ketemu sama guru-guru yang gambarnya ada Pak Raden, ada kawan-kawan itu, tapi gambarnya Pak Marsudi lebih realis dan ketika cerita gitu sangat ini menarik maksud saya. Dengan tokoh-tokoh dengan suara-suaranya gitu. Itu yang membekas di otak saya sampai saat ini. Jadi saat itu saya selalu berpikir nanti kalau misalnya saya jadi guru, saya pengen role model saya itu adalah Pak Marsudi. Bagaimana sekolah itu menyenangkan, anak-anak nggak bosan dan anak-anak selalu merindukan gitu, Mas Doel. Cerita-cerita misalnya dulu cuma kami karena di Jogja itu kan jadi cerita-cerita babat Jogja, cerita-cerita tentang Mahesa Jenar, cerita-cerita legenda Jogja itu banyak disampaikan Pak Marsudi, cerita-cerita kayak gitu. Dan itu mungkin role model saya yang pertama. Di luar tokoh yang kemudian setelah saya pelajari, setelah saya kemudian banyak sekali dongeng yang lain. Sampai akhirnya kita kenal, kalau saya kenal guru saat ini ada namanya Kak Agus DS.
terus Jafar Sodik, udah Kak Bimo, ada foundernya Kampung Dongeng Kak Awam Prakoso dan lain sebagainya kayak gitu. Tetapi pemantik awalnya dari tadi guru SD saya. Dan ketika saya kemudian gaya-gaya bercerita saya itu banyak terpengaruh sebenarnya dari Pak Marsudi tadi. Dia menyuarakan apa, membangun suasana, menarasikan apa seperti itu. Di sini ada sih tokoh-tokoh yang lain, misalnya kayak Pak Raden, Kak Seto, tapi itu sebagai melengkapi, nambah referensi saya saja tentang dunia dongeng tadi. Iya. Ini aku cari kepean ini. Iya. Kepean ini masalah sebentarnya. Masih ada nggak sini? Nah, terus kalau dari yang apa tadi tuh? Sumber-sumber cerita berarti yang dari jadi dari mana tuh? Sumber cerita kalau kita menceritakan dongeng itu kan banyak hal ya. Pertama, sebelum kita ngomongin tentang sumber bacaan, sumber yang lain kan ada dongeng, ada cerita. Kita harus bisa membedakan antara dongeng dan cerita. Kalau dongeng itu kan sesuatu yang sifatnya memang fiksi ya. Benar. Dongeng ada legenda, ada fabel, ada mitos dan lain sebagainya. Masuk golongan itu ya? Ya, sementara cerita bisa sifatnya fiksi, bisa sifatnya non fiksi. Non fiksi itu yang artinya nyata. Benar. Misalnya cerita tentang biografi dan lain sebagainya. Maka sumber bacaan juga saya ikuti bermacam-macam, Mas Roel. Jadi kebetulan saya suka baca nih dari sekolah dulu, zaman sekolah. Kalau zaman sekolah dulu, zaman tadi saya belajar sama Pak Marsudi itu SD itu saya sudah kenal Asmaraman S. Kopingho, penulis di Jogja, itu masuk dalam harian kedaulatan rakyat, cerita bersambung. Ada S.H. Mintarja juga masuk di situ. Cerita-cerita itu mempengaruhi saya. Ke sekarang ini ya sumbernya sekarang banyak buku-buku cerita, walaupun ya banyak dari cerita-cerita misalnya yang paling familiar lah dari cerita Hans Christian Andersen dari luar itu. Kalau dari Indonesia sendiri banyak buku-buku bacaan dari misalnya yang legenda, tergantung audiensnya gitu. Maksudnya ketika saya cerita pada anak-anak prasekolah atau TK kayak gitu ya, maka saya akan banyak cerita-cerita tentang fabel kayak gitu, cerita-cerita binatang. Kita nggak tahu nih baca karangannya siapa dulu tentang singa dan tikus misalnya kayak gitu, terus buaya kayak gitu dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kesininya sekarang sumbernya ya banyak sekali bisa dari cerita keseharian anak-anak yang kita kemas menjadi sebuah cerita, tergantung dari tematik yang ingin disampaikan kayak gitu. Nah ini Kak Inuk, kan tadi kan sampai sekarang kan pasti anak-anak ya. Iya. Sasaran empuk kasar ngomong kasar. Memang karena ya dunia anak-anak ini memang masanya untuk bisa, kalau menurut saya sih ya, dongeng ini kan untuk tadi kan bahasanya stimulasi otak, terus agar dia bisa ada bayangan dan hayalan dia juga bisa berjalan ya secara bangun imajinasi dia ya. Tapi memang itu tidak nyata memang. Jadi secara ini anak-anak kita memang kalau dunia saat ini ya dengan gawai dan lain sebagainya tadi, itu kan sebenarnya juga jadi tantangan untuk kita semuanya. Tapi khusus memang untuk anak, sebenarnya untuk dongeng ini masih sangat efektif. Jadi harapan saya mumpung ada channelnya Mas Roel ini, Palembang Subkultur ini ngajak teman-teman semuanya untuk yuk menggerakkan lagi untuk dunia dongeng itu. Kenapa? Ya karena dari dongeng pesan-pesan moral, pesan-pesan kebaikan itu akan diingat oleh anak terus. Bawah sadarnya, imajinasinya. Walaupun banyak sekali tontonan-tontonan di media sosial, di TV dan lain sebagainya, tapi peran orang tua terutama ya, ketika misalnya dengan anak ada kedekatan anak sama orang tua itu bisa difasilitasi lewat media dongeng tadi. Jadi emosional anak, kemudian hatinya anak itu kan ketika orang tua memeluangkan waktu sedikit saja 5 sampai 10 menit cerita ke anak-anak. Benar. Itu akan sangat berpengaruh.
Nah, kita sebagai pelaku misalnya pendongeng sendiri, apakah ada efektif? Iya, jelas ada. Iya. Misalnya ketika saya masuk di sebuah sekolah nih di TK, ada anak yang kok hobinya nih misalnya nggak mau makan nasi nih, Nasi, maunya iya. makan mie terus ataupun makan snack-snack apa kayak gitu ya. Oke, tahu. Saya masuk kemudian membawa sebuah cerita tentang seorang anak yang nggak mau makan itu, kemudian ketemu monster apa gitu yang akhirnya ngajak anak, akhirnya besok dapat laporan dari orang tua, "Pak Inuk, makasih ya dongengnya kemarin, ini si Aldonya jadi mau makan nasi sekarang." Berhasil Kayak berarti gitu, ya. berhasil gitu. Berarti buat suatu motivasi ya. Iya sih, benar itu kan. Banyak kemudian perilaku juga atau apa ya, karakter anak yang kemudian terbangun lewat kayak gitu. Itu kan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kita seorang pelaku seni dan dongeng, bahwa cerita kita yang sebenarnya biasa-biasa saja maksudnya, tetapi itu sangat punya dampak, punya efek yang luar biasa ke anak. Mantap. Itu yang bikin Terus kita senang. ini Kak Ino, kalau challenge-nya dengan hal gadget kan yang mempengaruhi kita kan, setelah kita ngasih motivasi tadi kan, stimulasi otaknya segala macam, melihat ini kayak gini kan, dongeng ini ternyata ya kadang-kadang anak kan langsung ada yang cepat gitu berpikir kan, enggak ini lagi nih dengan zaman sekarang kayak gitu. Nah, itu challenge-nya gimana tuh? Oh ya, tentu kita harus menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman. Kalau dulu saya misalnya cukup dongeng, orang tua saya dulu dongeng ya dongeng saja, simbah saya dongeng saja tanpa misalnya efek-efek apa. Tetapi sekarang perkembangan zaman kita harus ikuti itu. Seperti yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu, saya collab dengan Badan Bahasa Pemodernan Karya Sastra. Itu kan isinya dongeng-dongeng semua. Tapi dikemas melalui media animasi yang dekat dengan anak-anak. Jadi kita yang dongengnya lewat media kayak itu, kemudian salurkan ke anak, itu juga akan sangat efektif. Kemudian perkembangan saat ini juga anak-anak kan nggak jauh dari misalnya seni visual. Maka ketika misalnya dongeng, saya juga tidak hanya bertutur saja. Saya membawakan visual supaya anak menarik yang mana. Salah satunya misalnya bawa boneka atau lain sebagainya. Kalau dulu kan mungkin simbah-simbah kita, kakek kita dongeng saja, tapi properti apa sekarang kita bawa itu. Pada akhirnya kemudian kesininya ya pemanfaatan teknologi itu sangat perlu ya. Sangat perlu. Kalau secara umur itu berapa lah yang efektif kita dongengin itu? Oh, dari anak sebenarnya dari anak dalam kandungan itu sudah bisa kita. Oh gitu ya. Ya. Kan misalnya kita percaya dulu ada musik-musik klasik yang bisa mempengaruhi anak ketika mereka dalam kandungan. Anak saya si Bening itu masih dalam kandungan, saya sudah cerita kayak gitu. Kadang itu mensugesti kita saja. Jadi dari anak mengenal bahasa pertama itu sudah bahasa pertama, bahasa ibu itu kan sudah kita kenalkan dengan cerita. Maka ada buku-buku cerita, buku-buku yang gambarnya banyak, tapi tulisannya cuma kecil. Sedikit maksud saya. Di satu buku halaman isinya cuma kata mama. Nah, kayak gitu saja, kayak gitu. Itu dari anak, berarti dari anak umur 1 tahun, 2 tahun sudah bisa mendengarkan dongeng. Untuk apa? Untuk menstimulasi tadi pertumbuhan kosakatanya, dia akan dapat apa-apa kayak gitu. Kemudian ke sini ya anak 5 tahun, 6 tahun, bahkan anak SMP itu, SMA itu sebenarnya juga masih bisa mendengarkan dongeng. Saya pernah mendapat undangan dari sebuah SMA di Muara Enim. Itu saya mendongeng di depan anak-anak SMA. Tentu ceritanya yang kita sampaikan berbeda misalnya dengan cerita di isi cerita, di kontennya. Berarti ada kustomisasi. Ya, benar. Nah, ini kan secara portofolio Kak Inuk ini kan banyak sekali nih. Ada mengikuti lomba sebagai pendidik, sebagai narasumber. Nah, jadi kira-kira nih kalau secara tadi kan untuk ngajarin anak nggak full time nih ya. Pernah nggak kayak misalnya ngusulin langsung kurikulum kayak gitu? Oh iya. Di sekolah. Pernah, jadi seperti pengalaman saya ketika ngajar pertama masuk di Kota Palembang. Jadi waktu itu belum ada kurikulum berbasis karakter nih. Iya, oke.
kita sudah sekolah yang menerapkan sekolah berbasis karakter. Ada akhirnya kemudian Dinas Pendidikan Kementerian itu juga pakai seperti itu. Kebetulan saja walaupun sebenarnya kita tidak mengusulkan itu. Kenapa? Karena saya memandang waktu itu ya pentingnya pendidikan budi pekerti, pentingnya pendidikan karakter, pendidikan akhlak itu dasarnya sebelum orang mengenal pengetahuan. Lewat apa? Ya medium itu disampaikan ya lewat sebuah dongeng atau sebuah cerita kan efektif. Maka waktu itu kita membuat seperti sebuah kurikulum silabus kayak gitu lah ya. Jadi misalnya kelas TK ini nanti ada tahapannya dongeng apa kayak gitu. Nanti untuk TK besarnya apa, di SD itu di pendidikan karakter saya ngasih apa, misalnya cerita tentang percaya diri, membangun motivasi anak, bangga pada diri sendiri, kemudian tidak mengenal menyerah gitu kan, ada cerita-ceritanya kita sampaikan. Berarti bisa juga dibilang ya pendongeng ini sebagai seorang psikiater lah ya, psikologi lah ya, bisa mempengaruhi juga kan, kira-kira kurang lebih seperti itu ya kalau saya lihat ya. Ya tugas pokok seperti kadang-kadang mempengaruhi seperti itu kan, secara positif lah intinya. Nah ini ada pertanyaan nih masih terkait dari ya portofolio nih Kak Inuk nih. Ini ada media alat pembelajaran nih. Nah ini kan dalam bentuk DVD semua nih. Oh iya. 2009, 10, 11. Nah ini produksi TVRI Sumsel 6. Pertanyaannya nih masih layak nggak di zaman sekarang? Ini kan nggak pakai DVD lagi. Kalau dulu ya dari kan 2009, 2011 itu kan kita belum punya TV, smart TV seperti sekarang ini yang TV-nya bisa langsung nyambung ke YouTube, bisa nyambung ke media sosial lain sebagainya. Kita masih punya DVD player kayak gitu. Jadi masih pakai zaman itu masih pakai DVD. Pas zaman kita dulu saya SD itu malah belum ada itu, pakainya kaset. Saya dengerin kaset Sanggar Cerita dari Sanggar TV dan apa-apa itu tiap minggu itu diputar di sebuah radio. Ini saya beli kasetnya. Nah sekarang beranjak ke sini perkembangan teknologi ini kan kemudian bermacam-macam, maksudnya berganti-ganti ya seiring waktu. 2009 sampai 2011 ketika saya memproduksi itu DVD cerita TVRI itu mungkin masih relate, masih berhubungan, maksudnya ya di rumah ada playernya kita memproduksi itu. Tetapi sekarang nggak ada lagi, nggak ada lagi pakai DVD. Jadi nggak bisa lagi kita pakai hal seperti itu. Tapi buat konten dongeng harus bisa. Jadi bisa medianya saja yang bertransformasi ya. Jadi yang semula misalnya dari DVD sekarang cukup kita upload langsung di YouTube, kemudian linknya kita berikan ke anak-anak sudah cukup langsung jadi. Atau video-video pendek lewat media sosial yang TikTok lah, Instagram dan lain sebagainya kan bisa juga seperti itu. Atau seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan kemarin kita di Badan Bahasa gitu, membuat pemodelan karya sastra lewat dongeng animasi tadi. Itu diupload di websitenya mereka. Jadi kita bisa akses. Terus yang terakhir seperti kemarin kami di Pautpedia ada aplikasi khusus gitu. Aplikasi yang memang kemudian di situ nampilkan dongeng, ada nampilkan apa, kita tinggal bawa gadget, bawa aplikasi yang kita gitu sudah sharing aja gitu kan. Nah, ini masih terkait DVD tadi nih. Ini kan ada beberapa nih, Legenda Pulau Kemaro, Legenda Gunung Tangkupan Perahu, sampai Sinbad Mataro, ya. Nah, ini ada nggak Kak Induk sudah buat ya dongeng versi sendiri lah, orisinilnya lah karya? Secara orisinal saya buat, tapi nggak diproduksi, maksudnya tidak kemudian saya produksi itu kemudian saya jual kayak gitu enggak ya. Jadi kalau yang waktu itu tandem sama TVRI sih ya, kita collab sama TVRI. Kalau yang saya buat sendiri itu paling untuk kebutuhan festival. Jadi ketika misalnya saya ikut festival dari Badan Bahasa, tempo hari saya buat produksi film dongeng Baru Gelinding. Kemudian saya membuat dongeng, ada banyak beberapa dongeng yang saya buat dengan Badan Pembinaan Pancasila. Waktu itu saya juga buat dongeng seperti itu. Gitu. Tapi itu sekali lagi yang bukan maksudnya bukan secara untuk komersilkan. Komersilkan saat ini
Belum sih, nanti mungkin kalau ada produser yang mau. Kalau saya gitu kan. Ya, ini Kak Inuk, kalau semenjak dari ngerantau sini kan sebagai pendongeng, lihat kondisi Palembang lah kayak gitu kan, Mm. mungkin ada rasa, ada nggak nih kenalan-kenalan sesama pendongeng kayak gitu kan? Mm. Nah, sampai sekarang ini kira-kira sudah ada nggak aktivitas apa regenerasi atau komunitas Palembang? Oh ya, kalau untuk dunia dongeng sendiri sebenarnya sekarang sudah mulai bermunculan nih. Oke. Kalau awal-awal dulu saya 2005 sampai 2010 itu kan kayaknya single fighter nih. Ada semuanya kayak dongeng mau ikut lomba ke tingkat nasional aja pasti yang diminta saya mewakili Sumsel padahal saya orang Jawa. Ya, Kan seperti itu ya. Tapi sekarang ini semenjak ya semakin terbukanya media sosial dan lain sebagainya Ya. sudah mulai bermunculan. Hmm, Ada teman-teman pendongeng juga di Sumatera Selatan ini. Katakan kalau saya boleh nyebut ada teman-teman dari kampung dongeng Sumatera Selatan Oke. gitu kan. Ada murid-murid saya yang juga sekarang sudah mulai dongeng lah lagi ya. kan dari 2005 sudah mulai ngajar gitu kan. Saya kan juga hampir tiap tahun itu diminta oleh dinas perpustakaan untuk coaching nih anak-anak yang kita persiapkan untuk lomba-lomba ke tingkat nasional. Kayak gitu. Jadi yang pernah saya latih dulu sekarang sudah mulai muncul juga. Jadi regenerasi itu ada. Nah, mungkin saya juga membayangkan ketika saya sudah tua saya nggak mampu dongeng, siapa lagi yang dongeng? Iya, sayang kan? Benar. Sekarang sudah mulai muncul untuk dunia dongeng. Dan untuk dunia seni yang lain ya alhamdulillah mulai bergeliat nih ya teman-teman di Sumatera Selatan ya. Kayak si ventriloquist itu ya. Ya, seni ventriloquist kan juga sudah mulai muncul nih. Dia ada Kak Lauren, gitu. Kemudian saya sendiri mulai mengenalkan seni ventriloquist di Palembang. Oke. Nah, mungkin kalian tahu juga lah ya, harus tahu bahwa Kak Inuk ini kan banyak profesinya nih. Pendongeng, dia teater, aktor film. Kemarin main film ya, aku udah nonton tuh. Film pendek ya. Iya, film pendek. Terus itu apa penulis, terus ventriloquist. Nah, ini dari beberapa seni ini, itu kira-kira mana yang menantang? Sebenarnya kalau bilang nantang apa semuanya menantang sih Mas Doel ya. Cuma kalau memang yang sangat dekat dengan saya sekarang ini yang memang menghidupi saya itu adalah seni dongeng sendiri. Meskipun kita harus punya spesialis sesuatu itu ya. Kalau dongeng ya mungkin saya sangat nekuni dunia itu. Maka kalau untuk diajak main film sama teman-teman karena kebetulan memang basic saya pernah belajar di teater, pernah belajar manggung. Jadi ketika belajar acting apa-apa itu sudah punya dasar. Bisa diajak kawan-kawan untuk main film. Kalau suruh milih ya saat ini saya ingin tetap jadi pendongeng ya. Tetapi ketika nanti masa-masa tua saya tidak produktif lagi, saya tidak kuat lagi maksud saya untuk tampil di panggung. Saya ingin menghabiskan masa tua nanti dengan menulis. Oke. Saya ingin punya legacy, saya ingin bisa meninggalkan sesuatu untuk anak cucu saya nanti. Paling tidak ada apakah kumpulan buku cerita, apakah nulis skenario film lagi gitu yang beberapa kemarin sudah saya nulis skenario film dan beberapa sudah difilmkan. Itu kayaknya akan ya sebagai visi saya ke depan nanti. Menantang saya lebih ke depan nanti. Kak Inuk, kalau ngobrol-ngobrol tentang suka duka sebagai pendongeng ini apa aja kira-kira? Aduh. Ya banyak ya suka dukanya apalagi perjalanan kalau saya di Palembang ini kan sudah 18 tahun 2015 sampai sekarang. Ya dukanya ngomongin duka kalau bicara misalnya pendongeng secara sebagai profesi ya, profesional yang dongeng, kemudian dari jasa yang saya berikan saya mendapatkan sesuatu dari situ kan tidak setiap saat waktu kita dapat itu. Artinya apakah memang bisa kita hidup memang dari dongeng setiap bulan itu kan
dukanya kan selalu was-was nanti ada enggak yang ngundang gitu. Tapi Iya. puji Tuhan selalu ada. Ada. Kemudian ya masyarakat masih belum nganggap, maksudnya ini sebagai sebuah profesi. Oke. Misalnya seperti guru itu kan masih Hmm. sudah ada sertifikasinya Sertifikasi, jadi guru, benar. kemudian dokter dan lain sebagainya. Pendongeng ini belum ada, dan sama teman-teman di Forum Pendongeng Nasional lagi diusahakan bahwa pendongeng itu juga bisa menjadi sebuah profesi. Jadi dukanya memang belum banyak masyarakat yang familiar dengan profesi pendongeng itu, sehingga ada beberapa apa ya kasus misalnya belum bisa menghargai profesi pendongeng. Jadi ketika misalnya datang isi acara itu ya masih apa ya dihargai seadanya saja gitu ya. 2T gitu ya. Terima kasih. Kalau untuk anak-anak kayak gitu misalnya, pas kita dongeng itu anak-anak banyak nggak fokus kayak gitu, itu gimana? Itu lebih pada tantangan. Bukan pada duka challenge saja, bukan kita duka. Dan pasti ya setiap kita sama halnya misalnya profesi yang lain, guru pun juga mengalami seperti itu. Kita dongeng juga kadang merasa di panggung ini anak-anak ngerti nggak dongeng saya ya, ini anak-anak mau perhatikan nggak ya. Benar. Itu menjadi sebuah tantangan sendiri untuk kita. Tapi saya selalu mencoba meyakinkan diri ketika ya kita tampil bisa maksimal. Saya punya apa yang saya sampaikan menarik, pasti anak-anak juga akan tertarik. Kalau sukanya ya semakin banyak undangan dongeng itu kan lebih suka. Dan kalau secara idealisnya ya saat ini senang karena apa yang kita sampaikan kemudian berpengaruh, punya efek ya, multiple efek untuk anak-anak ya. Nah, tadi kan ada nyambung ke rencana-rencana ke depannya seperti apa gitu kan. Nah, Kak Inuk pasti punya inilah ya, proyek-proyek ke depan atau harapannya seperti apa? Oh iya. Ya kalau rencana bangun visi ke depan itu ya berharap bahwa dongeng ini semakin diterima oleh masyarakat. Profesi pendongeng itu semakin diakui dan dihargai oleh masyarakat, sehingga ke depannya ya kita bisa hidup dari profesi ini. Kalau untuk saya pribadi ya tentu kita punya visi pribadi, visi ke depannya itu apa. Saya ingin, tadi sudah saya sampaikan, pengen meninggalkan sebuah legacy. Ketika saya sudah nggak ada nanti, ada karya yang masih diingat oleh anak-anak. Misalnya ya seperti Pak Raden sudah nggak ada saat ini ya. Tapi karya-karyanya Pak Raden itu masih terus bisa dinikmati oleh anak-anak sekarang. Saya juga pengen misalnya suatu saat saya pengen membuat sebuah buku cerita. Atau apa yang bisa dikenal, seperti misalnya Hans Christian Andersen. Sampai kapanpun dia masih ini. Karyanya itu masih abadi. Itu visi pribadi. Sehingga apa yang kita lakukan itu selalu menjadi berkat, menjadi manfaat untuk orang banyak. Ya. Seperti itulah idealisnya kayak gitu, Mas Doel. Benar. Dan mungkin kalian bisa lihat lah ya, yang kita syuting ini mungkin sudah termasuk inilah ya proyeknya kan? Oh iya, ini sebagian dari ini untuk pengingat saya memotivasi saya bahwa saya sudah pernah ke sini. Dan ini tempat belajar juga di sini ya. Tempat belajar, tempat anak-anak juga ngumpul. Ya anak-anak dalam artian anak-anak sebenarnya, anak yang di sini belajar, kemudian melihat itu mungkin bisa jadi motivasi untuk semua. Amin. Jadi adanya kita itu bisa menjadi ya paling tidak penyemangat kayak gitu ya, untuk menjadi berkat untuk anak-anak untuk siapapun gitu. Oke. Cukup menarik nih kisah perjalanan Kak Inuk ini. Ya karena jarang ya seseorang yang mau berani mencoba keluar dari komunitas yang banyak seperti itu, apalagi di Palembang kan kurang lebih ya. Ya semoga kedepannya Kak Inuk tetap membangun Palembang dengan generasi pendongeng tadi kan. Amin. Ya, tadi. Dan juga mungkin dari cerita ini kayak tadi kita flashback kan, memori-memori yang lama kena gitu. Bisa sedikit menginspirasi. Benar. Terus kalau ada juga yang ingin ternyata termotivasi menjadi profesi pendongeng, kenapa tidak ya. Palembang itu masih terbuka peluang. Amin. Oke,
Terima kasih Kak Inuk sudah ngobrol tentang perjalanannya dan mungkin kita bisa lihat perform Kak Inuk untuk mendongeng. Ada siapa? Thank you. Terima kasih Kak Inuk. Terima Ya. kasih, terima kasih. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Palembang Subkultur. Kak Inuk.